Nah, pada videoku kali ini aku akan membahas mengenai bunuh diri. Nah, kira-kira kenapa ya bunuh diri? Oke teman-teman, nah dikarenakan kali ini mengangkat teori bunuh diri dari Emil Durkheim, maka pertama-tama aku bakalan menjelaskan terlebih dahulu biografi dan juga karya-karya dari Emil Durkheim. Oke, yang pertama biografi Emil Durkheim. Tahun 1878, Emil Durkheim lahir di provinsi Lorraine, Prancis Timur pada tanggal 15 April. Nah, pada usia 21 tahun, Durkheim diterima di École Normale Supérieure setelah sebelumnya gagal dalam ujian masuk. Pada tahun 1882 sampai 1887, Durkheim mengajar filsafat di salah satu sekolah menengah atas atau Lycée Louis le Grand di Paris. Pada tahun 1887 tersebut, Durkheim berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah. Kemudian pada tahun 1893, Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Prancis yaitu The Division of Labor in Society dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang Montesquieu. Kemudian pada tahun 1895, Durkheim menerbitkan buku keduanya yaitu The Rules of Sociological Method. Tahun 1896 diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Prancis dalam bidang ilmu sosial. Kemudian tahun 1897 menerbitkan buku ketiganya yang berjudul Suicide atau Le Suicide dan mendirikan LNI Sociologique, jurnal ilmiah pertama tentang sosiologi. Selanjutnya, pada tahun 1906 dipromosikan sebagai profesor penuh dalam ilmu pendidikan. Tahun 1912 menerbitkan karya keempatnya yaitu The Elementary Forms of Religious Life. Tahun 1913, kedudukannya diubah menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Dan pada 15 November 1917, pada usia 59 tahun, Durkheim meninggal dunia. Kemudian, teori-teori yang telah dicetuskan oleh Emil Durkheim diantaranya yaitu yang pertama, teori solidaritas, yang kedua, fakta sosial, yang ketiga, teori bunuh diri, dan yang keempat, teori tentang agama. Oke, karena saat ini kita akan membahas mengenai bunuh diri, jadi teori yang kita akan bahas adalah teori bunuh diri. Alasan utama Durkheim melakukan studi bunuh diri adalah untuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Menurut Durkheim, peristiwa-peristiwa bunuh diri sebenarnya merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai istilah yang diterapkan untuk semua kasus kematian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau negatif dari korban sendiri yang dia tahu akan menghasilkan hasil yang ini. Ini menurut Durkheim pada tahun 1897. Dia juga membedakan antara 4 subtipe bunuh diri. Yang pertama yaitu bunuh diri egoistik. Bunuh diri ini dilakukan seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar dari kepentingan kesatuan sosialnya. Mencerminkan rasa berkepanjangan, tidak memiliki, tidak terintegrasi dalam sebuah komunitas, pengalaman, tidak harus menambatkan ketidakhadiran yang dapat menimbulkan kesia-siaan, apatis, melankolis, dan depresi.
Ini adalah hasil dari melemahnya obligasi yang biasanya mengintegrasikan individu ke dalam kolektivitas. Dengan kata lain, kerusakan atau penurunan integrasi sosial. Durkheim mengacu pada jenis bunuh diri sebagai hasil dari individualistik berlebihan, yang berarti bahwa individu menjadi semakin terpisah dari anggota lain dari komunitasnya. Yang kedua yaitu bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini karena merasa dirinya menjadi beban masyarakat atau karena merasa kepentingan masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan dirinya. Bunuh diri ini dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan masyarakat, contohnya misalkan di Jepang. Konsep kehormatan dapat mendorong seseorang untuk melakukan ritual bunuh diri jika mereka percaya bahwa mereka telah membawa aib kepada kelompok sosialnya. Kemudian, prajurit yang berperilaku dengan cara pengecut dalam pertempuran. Kemudian jenderal yang menderita kekalahan dan sebagainya dapat didorong ke arah bunuh diri untuk menebus aib sosial yang mereka percaya diri untuk membawa pada rekan-rekan mereka. Jadi, bunuh diri altruistik ini di mana seseorang itu merasa menjadi beban masyarakat, dan untuk itu mereka menganggap bahwa bunuh diri itu lebih baik baginya daripada tetap hidup tapi menjadi aib bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, bunuh diri anomi. Bunuh diri yang dilakukan seseorang akibat situasi anomi atau tanpa aturan sehingga kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Anomi adalah keadaan moral di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Mencerminkan individu kebingungan akan moral dan kurangnya arah sosial. Jadi, orang yang beranggapan atau orang yang tidak memiliki cita-cita, tujuan, tidak memiliki aturan tersendiri dalam masyarakat, orang tersebut pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian yang terakhir yaitu bunuh diri fatalistik. Bunuh diri yang dilakukan seseorang karena adanya kondisi yang sangat tertekan dengan adanya aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial, sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial tersebut. Nah, ini kebalikan dari anomi bunuh diri ya, ketika seseorang terlalu diatur. Kalau tadi anomi ini kehidupan tanpa adanya aturan. Nah, kalau bunuh diri fatalistik ini bunuh diri karena seseorang merasa tertekan, merasa kebebasannya itu dibatasi, sehingga mereka memutuskan untuk lebih baik mengakhiri hidupnya daripada hidup tanpa kebebasan. Kemudian kita harus mengenali gejala orang yang berpotensi bunuh diri. Kasus bunuh diri yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beragam faktor. Bahkan, kasus bunuh diri tidak hanya terjadi pada usia dewasa, tetapi mulai dari anak-anak hingga lansia. Untuk mencegah hal itu, maka publik harus peka terhadap ciri orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Ciri orang yang ingin bunuh diri pada umumnya dilatar belakangi oleh depresi. Ada juga sebagian kasus bunuh diri dipengaruhi karena gangguan yang lain. Untuk orang yang depresi, cirinya adalah yang bersangkutan nampak secara terus-menerus merasa lelah, tidak memiliki gairah dan semangat hidup. Orang yang cenderung depresi itu mereka cenderung menarik diri dari lingkungan lingkungan masyarakat, merasa putus asa, murung, dan mudah tersinggung. Namun terkadang orang di lingkungannya itu tidak menyadari kemunculan atau ciri-ciri tersebut, sehingga orang menganggap bahwa mereka yang tengah mengalami depresi tampak baik-baik saja. Dari beberapa kasus juga ada kasus bunuh diri yang memang ada tanda-tandanya, namun lingkungan sekitar tidak peka, tidak tanggap dan menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa saja. Kemudian, orang yang depresi
Ciri lainnya adalah ketika berada di antara keramaian, cenderung menarik diri. Meski terkadang membaur, namun tidak banyak mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan. Maka sebagai orang yang dekat, kita harus cegah. Kalau tahu dia punya masalah dan tidak ada tempat untuk curhat, misalkan anak remaja, ketika diperlakukan secara berlebihan oleh temannya, tapi dia tampak baik-baik saja. Nah, justru itu sangat bahaya ya. Sehingga kita harus lebih peka dan aware bila perlu cari tahu apa sebenarnya yang dia alami. Misalnya, yang bersangkutan dihina dan nampak baik-baik saja, bahkan mungkin tertawa. Sebagai orang yang dekat harus dipastikan, benarkah itu hal yang dia anggap lucu atau hanya memanipulasi diri mereka saja, atau hanya untuk menutupi kesedihannya saja. Untuk itu kita harus bantu. Kita harus bantu untuk mengurai, jangan sampai mereka itu merasa sendiri. Begitu juga dengan penyebab seseorang nekat melakukan aksi bunuh diri. Itu disebabkan oleh multifaktor. Meskipun disebabkan oleh faktor tunggal, namun biasanya hal itu terjadi secara terus-menerus atau berulang. Kemudian, cara untuk mencegah bunuh diri yaitu dikarenakan tidak terjadi oleh faktor tunggal, maka untuk mencegah bunuh diri pun harus dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu menciptakan pemerataan sosial, sistem hukum yang berkeadilan, sistem ekonomi yang inklusif, serta sistem pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas akan berpengaruh langsung terhadap frekuensi bunuh diri. Yang tak kalah penting adalah peran vital dari institusi keluarga yang menjadi fondasi utama sekaligus pusat sosialisasi sejak dini. Segalanya bermula dari keluarga. Maka tepat sekali ada sebuah pepatah mengatakan bahwa keluarga adalah tiang negara. Keluarga yang sehat dan kuat akan memperkuat dan memperkokoh tiang negara. Keluarga yang rapuh, lemah, dan agresif pelan tapi pasti akan menggerogoti negara, bukan tidak mungkin akan membawa negara ke jurang kehancuran. Jadi intinya terdapat pada keluarga.